Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada pekan ini, Ibu akan membahas materi yang minggu lalu, yaitu mengenai bentuk akar. Silahkan kalian simak video pembelajarannya. Namun, sebelum menyimak video pembelajarannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Untuk materi pembelajaran hari ini itu mengenai bentuk akar. Nah, di sini bentuk akar itu akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Contohnya berapa? Akar dari 2. Akar dari 2 itu 1,414213 titik. Nah, di sini kita lihat akar 2 itu sama dengan 1,414213. Nah, ini sesuai dengan definisi bentuk akar, bahwa bentuk akar itu suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga. Yang mana tidak terhingga? Di sini dikatakan tidak terhingga itu di belakang angka ada titik 3. Artinya di belakang angka 3 itu masih ada angka-angka yang lainnya. Kemudian angka di belakang koma dan tidak berulang. Kita lihat di sini tidak berulang. Di belakang koma tidak berulang. 414. Nah, ini tidak berulang. Kalau berulang itu bagaimana? Misalnya 1,22222. Itu namanya di belakang komanya dia berulang. Kalau ini tidak berulang. Nah, ini yang dinamakan definisi dari bentuk akar. Akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Nah, itu namanya bentuk akar. Contoh yang lain itu apa? Misalnya akar dari 3 itu 732,050 titik. Akar dari 3 itu 1,732050. Nah, itu namanya bentuk akar. Kemudian sekarang ada yang bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar. Contoh dari bukan bentuk akar itu berapa saja? Akar 1 sama dengan 1. Akar 4 sama dengan 2. Akar berapa? 9 sama dengan 3. Akar 16 sama dengan 4. Akar 25 sama dengan 5. Akar 36 sama dengan 6. Akar 49 sama dengan 7. Akar berapa lagi? 64. Itu 8. Akar 81 9. Akar 100 sama dengan 10 dan seterusnya. Nah, ini akar 4 itu sama dengan 2. Ini namanya bukan bentuk akar. Kenapa? Karena definisi bentuk akar jangan terbalik ya. Karena definisi bentuk akar itu banyaknya angka di belakang koma yang tak terhingga dan tidak berulang. Kalau ini hanya satu angka, berarti ini namanya bukan bentuk akar. Yang bentuk akar itu, nah, berarti ini akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, dan seterusnya. Begitu. Paham ya? Nah, kemudian sekarang kita akan menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar. Nah, di sini bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi 2 buah bilangan
dengan bilangan yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Berarti di sini mengubah bilangan yang di dalam akar menjadi dua buah bilangan yang satu dapat diakarkan dan yang lainnya tidak dapat diakarkan. Mengubah bilangan yang di dalam akar menjadi dua buah bilangan, yang satu dapat diakarkan dan yang lainnya tidak dapat diakarkan. Jadi bilangan tersebut ada bentuk akarnya dan bukan bentuk akar. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Contoh. Misalnya akar dari 8. Kira-kira akar 8 ini termasuk bentuk akar atau bukan bentuk akar? Ini termasuk bukan atau bentuk? Ini termasuk bentuk akar. Kenapa? Karena hasilnya tidak bilangan asli. Kalau bukan bentuk akar itu hasilnya itu pasti bilangan asli. Nah, di sini akar 8 ini kita rubah, kita sederhanakan. Bagaimana? Mengubah bilangan yang di dalam akarnya menjadi dua buah bilangan. Yang satu bentuk akar dan yang satunya bukan bentuk akar. Kira-kira perkalian berapa yang menghasilkan 8, tetapi bilangan tersebut ada bentuk akarnya, ada bukan bentuk akarnya. Kira-kira berapa? Akar hasilnya 4 kali 2. 4 kali 2 adalah 8. Nah, di sini 4 itu bilangan bentuk akar atau bukan? Ini bukan bentuk akar. Kalau ini bentuk akar. Nah, ini makna dari menyederhanakan. Mengubah bilangan di dalam bentuk akar menjadi dua buah bilangan, di mana bilangan tersebut terdiri dari bukan bentuk akar dan bentuk akar. Paham ya? Jika sudah dapat disederhanakan, kita uraikan lagi. Berarti akar 4 dikali akar 2. Akar 4 berapa tadi? Akar 4, 2. Akar 2 itu hasilnya koma ya. Berarti sudah aja. Nah, akar 2 tetap akar 2 kalau tidak bisa disederhanakan. Berarti isinya dari akar 8 itu 2 akar 2. Contoh lain. B, misalnya akar 18. Kira-kira akar 18 ini termasuk bentuk akar atau bukan? Dia termasuk bentuk akar. Kita rubah lagi, 18 itu perkalian berapa kali berapa? Jadi kita berpikirnya harus yang ada bentuk akarnya dan bukan bentuk akar. Kita cek ya satu-satu. Perkalian 18 itu 6 kali 3. Lalu akar 9 kali 2. Di sini ya, maaf. Akar 9 kali 2. Kira-kira akar 6 itu dia bentuk akar atau bukan? Dia bentuk akar. 3 akar 3 bentuk akar. Akar 9 termasuk bukan bentuk akar. Akar 2 bentuk akar. Kita lihat 6 dan 3 itu bentuk akar kedua-duanya.
Nah ini bukan tidak boleh ya, nanti harus diuraikan lagi, jadi biar lebih gampang. Nah ini jangan, berarti yang ini tidak usah digunakan. Kita lihat akar 9. Di sini bukan bentuk akar, yang duanya itu bentuk akar. Berarti menyederhanakan akar dari 18 itu, yang kita gunakan itu adalah akar 9 dan akar 2. Berarti di sini akar 18 itu sama dengan akar 9 kali 2. Kita pisahkan akar 9 kali akar 2. Akar 9 berapa? 3. Akar 2 tetap. Berarti isinya akar 18 itu 3 akar 2 begitu. Nah, di sini ada contoh lain lagi, akar 12. Akar 12 itu merupakan bentuk akar. Kita sederhanakan, rubah menjadi 2 buah bilangan. Kita cek perkalian berapa saja. 12 dan 12 itu berarti 6 kali 2. Kemudian 4 kali 3. Akar 6 itu bentuk akar 2 bentuk akar 4. Akar 4 bukan bentuk akar. Akar 3 bentuk akar. Mana yang lebih dominan untuk dapat disederhanakan? Yaitu ini. Akar 4 kali akar 3. Berarti ini tidak usah. Akar 12 sama dengan akar 4 kali 3. Akar 4 kali akar 3. Akar 4 berapa? 2. 2 akar 3. Berarti akar 12 itu sama dengan 2 akar 3 begitu. Paham ya? Nah, ini sudah paham. Kemudian kita akan ke bentuk penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar. Untuk selanjutnya itu mengoperasikan bentuk akar. Yang pertama itu untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Di sini penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila angka di dalam bentuk akarnya itu sejenis. Nah, di sini ketentuannya dua bilangan dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila bentuk akarnya sejenis. Nah, ini untuk rumusnya A akar C ditambah atau dikurangi B akar C itu sama dengan A akar C. Nah, di sini A akar C ditambah dan dikurangi. Jadi jika ditambah atau dikurangi B akar C itu sama dengan si A dan si B-nya dijumlahkan atau dikurangkan. Lalu akar C. Begitu. Contohnya, sini ya. Contoh. Misalkan 4 akar 5 tambah 2 akar 5. Kita lihat di sini ketentuannya itu untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila bentuk akarnya sejenis. Bentuk akar yang mana? Yang ini. Nah, ini tuh harus sejenis. Kalau di sini akar 5, di sini juga akar 5. Kalau sudah sejenis, maka bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Yang mana yang dijumlahkan dikurangkannya? Yang ini. 4 tambah 2. 4 tambah 2 akar 5 sama dengan 6 akar 5. Begitu. Paham ya? Kemudian misalkan 3 akar 6 dikurangi akar 6.
3 akar 6 dikurangi akar 6. Nah, di sini apabila di depan bentuk akar tidak ada angka, ini kan tidak ada angka, itu artinya ada angka 1. Ingat ya, kalau di depan akar tidak ada bilangan, itu artinya ada bilangan angka 1. Berarti sudah sejenis berapa akar? 6. Berarti di sini 3 kurangi 1 akar 6. 2 akar 6. Paham ya? Kemudian cek. Akar 2 tambah akar 3 dikurangi akar 5. Kita lihat. Akar 2, akar 3, akar 5. Di depan bentuk akar semuanya tidak ada angka. Berarti artinya ada angka 1. Berarti di sini ada angka 1 ya. Nah, begini. Kita lihat ketentuannya. Sudah sejenis bentuk akarnya? Tidak. Di sini akar 2, akar 3, akar 5. Apakah ini bisa dijumlahkan atau dikurangkan kalau tidak sejenis? Jelas tidak. Berarti jawabannya tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, begitu ya. Karena bentuk akarnya tidak sejenis. Paham ya? Contoh lain, misalnya akar 20 ya. Akar 20 tambah akar 45. Nah, di sini akar 20, akar 45. Ini sudah jelas bentuk akarnya tidak sejenis. Namun, kita lihat lagi, kalau tidak sejenis, apabila dia memungkinkan untuk disederhanakan angka yang di dalam bentuk akarnya, maka harus disederhanakan. Kita sudah tahu tadi ya, langsung aja. Akar 20. Akar 20 itu berarti berapa kali berapa? 4 kali 5 dengan 10 kali 2. Kira-kira yang ada bentuk akar dan bukan bentuk akarnya itu yang mana ya? Jelas yang ini ya. Akar 4 dan 5. 4-nya bukan bentuk akar, 5-nya bentuk akar. Berarti di sini akar 4 kali akar 5. Tambah 45. Berapa kali berapa? 45 itu 15 kali 3. Bisa ya? Atau 9 kali 5. Yang memungkinkan itu yang ini ya. Karena 9 itu bukan bentuk akar dan 5 itu adalah bentuk akar. Berarti 9 kali 5. Kita pisahkan akar 4 kali akar 5. Tambah akar 9 kali akar 5. Akar 4 berapa? 2. Akar 5. Akar 9 3 akar 5. Nah, kita lihat. Sudah disederhanakan, lihat jenisnya, bentuk akarnya. Sudah sejenis? Sudah. Berapa? Akar 5. Berarti bisa dijumlahkan. Yang mana yang dijumlahkannya? Yang 2 dan 3. Berarti 2 tambah 3 akar 5 sama dengan 5 akar 5. Nah, begitu ya. Nah, mungkin itu ya materi untuk pekan ini. Terima kasih telah menyaksikan atau menyimak video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikannya melalui soal-soal yang diberikan.